pekerja dan ratu, yang memiliki sengat. Lebah jantan tidak memiliki sengat. Fungsi lebah jantan. Lebah jantan atau pejantan dikenal sebagai lebah drone. Tugas utama mereka adalah mengawini ratu. Pembuatan madu. Lebah mengumpulkan nektar dari bunga dan mengolahnya di dalam sarangnya untuk menghasilkan madu. Kecepatan terbang. Lebah dapat terbang dengan kecepatan hingga 24 km per jam. Penglihatan yang tajam. Lebah memiliki mata yang sangat tajam dan dapat melihat berbagai warna, termasuk ultraviolet. Pemanfaatan polen. Lebah juga mengumpulkan dan mengangkut polen dari bunga ke sarang. Polen ini digunakan sebagai makanan untuk larva dan sebagai sumber protein untuk koloni. Makanan lebah pekerja. Lebah pekerja mengonsumsi nektar, madu, polen, dan air untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Waktu hidup lebah pekerja. Umur hidup lebah pekerja biasanya berkisar antara beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada musim dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Kompleksitas sarang. Sarang lebah terdiri dari berbagai sel, termasuk sel madu, sel polen, dan sel sarang. Manfaat kesehatan madu. Madu yang dihasilkan oleh lebah memiliki berbagai manfaat kesehatan, seperti sifat antibakteri dan antiinflamasi. Ancaman populasi lebah. Populasi lebah menghadapi ancaman serius seperti pestisida, perubahan iklim, dan penyakit seperti colony collapse disorder, CCD. Polinasi. Lebah memiliki peran kunci dalam polinasi tanaman, yang mendukung produksi buah-buahan dan keberlanjutan ekosistem. Matahari sebagai penunjuk arah. Lebah menggunakan matahari sebagai penunjuk arah ketika terbang mencari makanan. Keberagaman bentuk sarang. Berbagai spesies lebah membangun sarang dengan bentuk dan struktur yang beragam, termasuk sarang dalam tanah, di pohon, atau yang tergantung. Lebah tanah. Beberapa spesies lebah, seperti lebah tanah, membuat sarang di dalam tanah menggunakan galian yang mereka buat sendiri. Kehidupan sosial. Lebah hidup dalam koloni yang terorganisir dengan tugas yang terbagi antara lebah pekerja, lebah jantan, dan ratu. Lebah adalah makhluk menarik yang tidak hanya memberikan manfaat bagi manusia melalui produksi madu tetapi juga memiliki peran ekologis yang penting dalam menjaga keseimbangan alam. Lebah adalah serangga sosial yang hidup dalam koloni dengan struktur hierarki yang terdiri dari ratu, pekerja, dan jantan. Terdapat lebih dari 20.000 spesies lebah yang berbeda di seluruh dunia. Lebah madu, Apis mellifera, merupakan spesies lebah yang paling dikenal dan banyak dibudidayakan untuk menghasilkan madu. Sarang lebah dibangun menggunakan lilin yang dihasilkan oleh kelenjar lilin di perut lebah. Lebah betina adalah satu-satunya yang memiliki sengat, sementara lebah jantan atau pejantan tidak memiliki sengat. Tarian lebah digunakan untuk memberitahu anggota koloni tentang lokasi sumber nektar dan polen. Lebah memiliki penglihatan yang tajam dan dapat melihat spektrum ultraviolet. Makanan utama lebah adalah nektar, madu, polen, dan air. Lebah memproses nektar di dalam sarangnya untuk menghasilkan madu dengan bantuan enzim dan penguapan air. Lebah mampu terbang dengan kecepatan hingga 24 km per jam. Lebah pekerja memiliki umur hidup yang relatif singkat, sekitar beberapa minggu hingga beberapa bulan. Lebah memiliki rambut khusus yang disebut rambut penangkap polen yang membantu dalam pengumpulan polen dari bunga. Polen yang dikumpulkan lebah digunakan sebagai sumber protein untuk larva dan anggota koloni lainnya. Lebah mampu menentukan arah dengan menggunakan matahari dan melibatkan pemahaman kompleks tentang posisi matahari di langit. Lebah juga dapat menggunakan tanaman dan objek di sekitarnya sebagai panduan untuk menemukan kembali sarang. Beberapa spesies lebah, seperti lebah tanah, membuat sarang di dalam tanah dengan membentuk terowongan. Lebah memiliki sistem navigasi yang kompleks dan mampu kembali ke sarang mereka bahkan setelah terbang jauh mencari makanan. Lebah madu dapat mengumpulkan nektar dari berbagai jenis bunga yang berbeda, menciptakan madu dengan rasa dan warna yang bervariasi. Madu memiliki sifat antimikroba yang membantu melindungi koloni lebah dari infeksi.
lebah memiliki peran penting dalam ekosistem karena melakukan polinasi yang mendukung reproduksi tanaman dan keberlanjutan ekosistem. Lebah tanpa sengat, seperti lebah madu dan lebah bumi, umumnya tidak agresif dan cenderung tidak menyerang manusia kecuali merasa terancam. Lebah memiliki organ pernapasan khusus yang disebut spirakel yang memungkinkan pertukaran gas di dalam tubuh mereka. Proses pembuatan sarang dan produksi madu oleh lebah memerlukan kerjasama yang erat antara anggota koloni. Lebah memiliki sistem kekebalan tubuh yang cukup kuat, tetapi koloni dapat terancam oleh penyakit seperti nosema dan varroa destruktor. Lebah pekerja memiliki kantung madu di perut mereka yang digunakan untuk membawa nektar kembali ke sarang. Beberapa spesies lebah memiliki warna dan pola unik di tubuh mereka, yang mungkin berfungsi sebagai cara untuk mengenali satu sama lain. Koloni lebah dapat terdiri dari ribuan hingga ratusan ribu individu tergantung pada jenis spesies dan musim. Lebah jantan biasanya memiliki hidup yang lebih singkat dan terutama berperan dalam proses perkawinan dengan ratu. Pada musim dingin, lebah madu membentuk kelompok berkerumun untuk menjaga suhu sarang dan memberikan perlindungan terhadap dinginnya cuaca. Lebah dapat terbiasa dengan kondisi lingkungan dan dapat berubah dalam perilaku mereka berdasarkan perubahan musim. Lebah memiliki kemampuan untuk membedakan bau dan rasa, memungkinkan mereka mengidentifikasi bunga yang mengandung nektar berkualitas tinggi. Ratu lebah memiliki tugas utama yaitu bertanggung jawab untuk bertelur dan mempertahankan integritas koloni. Lebah pekerja juga bertanggung jawab untuk membersihkan sarang, menjaga suhu dalam sarang, dan merawat larva. Lebah madu dapat terbang hingga beberapa kilometer untuk mencari sumber makanan, membentuk apa yang disebut penerbangan pencarian. Pada umumnya, lebah memiliki siklus hidup yang melibatkan tahap telur, larva, pupa, dan dewasa. Lebah menghasilkan propolis, bahan lengket yang mereka gunakan untuk menutup celah-celah di sarang dan memberikan perlindungan dari elemen luar. Koloni lebah dapat tergantung pada keseimbangan populasi yang baik antara lebah pekerja, lebah jantan, dan ratu. Lebah adalah salah satu serangga yang paling efisien dalam melakukan polinasi tanaman, termasuk tanaman yang penting untuk pertanian. Pada beberapa spesies lebah, warna bunga dan bentuknya dapat mempengaruhi tingkat kunjungan lebah. Lebah madu memiliki peran ekonomi yang signifikan karena produksi madu dan kontribusinya dalam polinasi tanaman pertanian. Proses pembuatan madu melibatkan pengeringan nektar, penambahan enzim, dan penyimpanan di sel sarang. Lebah memiliki indera sentuh yang sensitif dan dapat merasakan getaran atau gerakan di sekitarnya. Beberapa spesies lebah bersifat agresif dan dapat membentuk kelompok untuk menyerang ancaman potensial. Lebah jantan dapat berebut untuk memperebutkan hak kawin dengan ratu, dan setelah kawin, mereka biasanya mati. Lebah mampu mengubah suhu sarang dengan mengatur ventilasi dan aktivitas koloni. Lebah madu dapat menjelajah hingga sekitar 8 km dari sarang mereka dalam pencarian makanan. Dalam beberapa kasus, lebah madu dapat menentukan kualitas nektar hanya dengan merasakannya menggunakan antena mereka. Beberapa spesies lebah bersifat soliter dan tidak hidup dalam koloni, seperti lebah pemotong daun yang membuat sarang sendiri. Lebah seringkali digunakan sebagai indikator kesehatan lingkungan karena sensitivitas mereka terhadap perubahan dalam ekosistem. Lebah seringkali menjadi subjek penelitian karena perilaku sosial mereka dan kontribusi mereka dalam ekosistem global. Lebah memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengingat pola bunga yang berbeda, membantu mereka kembali ke sumber makanan yang familiar. Pada musim semi, lebah madu dapat menghasilkan lebih banyak lebah pekerja untuk memanfaatkan lonjakan ketersediaan nektar dan polen. Sengatan lebah dapat meninggalkan feromon, zat kimia yang digunakan untuk memberitahu anggota koloni tentang ancaman. Beberapa spesies lebah tanah membuat sarang dengan corong masuk yang melibatkan terowongan vertikal. Ratu lebah dapat hidup selama beberapa tahun, sementara lebah pekerja dan jantan umumnya memiliki umur hidup yang jauh lebih pendek. Dalam situasi darurat,
Lebah pekerja dapat mematikan atau mengusir ratu yang tidak efisien atau tidak produktif. Lebah memiliki sistem ekskresi yang menghasilkan urin dalam bentuk kristal yang disebut kristal guanin. Saat berburu nektar, lebah madu dapat membawa serbuk sari, polen, dari satu bunga ke bunga lainnya, mendukung proses pembuahan tanaman. Beberapa spesies lebah, seperti lebah bombus, mampu menghasilkan panas dengan bergetar ketika suhu di sekitar sarang turun. Proses penyerbukan oleh lebah membantu menghasilkan buah-buahan dan biji, mendukung keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem. Lebah dapat membedakan bau bunga yang berbeda dan dapat mengidentifikasi bunga yang menghasilkan nektar dengan kualitas tinggi. Lebah memiliki kelenjar yang menghasilkan feromon, zat kimia yang digunakan untuk berkomunikasi dalam koloni. Koloni lebah dapat mengalami pembelahan sel sarang untuk membentuk koloni baru ketika populasi menjadi terlalu besar. Beberapa spesies lebah membangun sarang di tempat-tempat yang tidak biasa, seperti dalam batang tanaman atau dalam rongga pohon. Lebah dapat merasakan perubahan cuaca dan berbagai kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Lebah memiliki indera pendengaran yang cukup baik, meskipun komunikasi utama mereka sering melibatkan getaran dan tarian. Lebah madu dapat membentuk kelompok bersama untuk melindungi sarang dari serangan hama atau predator. Beberapa spesies lebah bersifat parasit, yaitu menggunakan sarang lebah lain untuk meletakkan telur mereka. Lebah juga dapat berkontribusi pada produksi lilin yang digunakan dalam berbagai produk, termasuk lilin-lilin. Saat mencari makanan, lebah madu dapat melakukan pengecekan kualitas nektar dengan menjilati bunga secara singkat. Pada musim dingin, koloni lebah madu dapat membentuk gerombolan musim dingin, di mana lebah berkumpul erat untuk menjaga suhu sarang. Lebah memainkan peran penting dalam produksi hayati dan berlanjutnya kehidupan tumbuhan di planet ini melalui proses polinasi. Beberapa spesies lebah dapat menghasilkan getaran suara atau bunyi untuk berkomunikasi dengan anggota koloni. Lebah dapat membedakan bentuk dan warna, membantu mereka mengenali bunga yang akan mereka kunjungi. Lebah madu memiliki kemampuan untuk mengubah jenis makanan yang dikonsumsinya sesuai dengan kebutuhan koloni. Pada saat tertentu, koloni lebah dapat menghasilkan lebah pekerja yang lebih besar yang disebut lebah pengawal. Beberapa spesies lebah, seperti lebah bombus, memiliki warna tubuh yang mencolok sebagai peringatan bagi predator potensial. Lebah seringkali berpartisipasi dalam tarian sumber makanan yang berbeda tergantung pada jarak dan keberlimpahan sumber makanan. Dalam beberapa kasus, lebah madu dapat menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk menemukan sumber makanan yang baru. Lebah dapat menghasilkan berbagai produk selain madu, termasuk royal jelly, propolis, dan lilin. Beberapa spesies lebah membentuk kelompok tidur di malam hari di mana mereka berkumpul bersama untuk beristirahat. Lebah dapat mendeteksi adanya listrik di udara, membantu mereka menghindari badai petir. Koloni lebah madu dapat mengalami kondisi stres jika terjadi perubahan mendadak dalam lingkungan mereka. Beberapa spesies lebah, seperti lebah pembuat sarang, membangun sarang yang terlihat mirip dengan sarang tawon. Lebah jantan dapat muncul di musim panas dan memiliki peran utama dalam proses perkawinan. Pada beberapa spesies lebah, lebah pekerja memiliki mandibula yang kuat untuk membantu dalam membangun sarang dan membawa beban. Beberapa jenis lebah, seperti lebah stingless, tidak memiliki sengat dan menggunakan gigitan sebagai bentuk pertahanan. Saat mencari sumber makanan, lebah madu dapat menilai kualitas nektar berdasarkan kadar gula dan kandungan nutrisinya. Beberapa spesies lebah dapat membuat sarang di tempat-tempat yang terlindungi, seperti dalam rongga batang tanaman atau dinding. Lebah madu dapat mengidentifikasi bunga yang berbeda berdasarkan pola panduan di dalam bunga. Lebah madu seringkali memiliki warna tubuh yang mencolok, membantu mereka dikenali oleh anggota koloni mereka. Pada beberapa spesies lebah, lebah pekerja bertanggung jawab untuk mengawal dan menjaga pintu masuk sarang. Saat membawa nektar kembali ke sarang,
lebah madu dapat menyampaikan informasi tentang lokasi sumber makanan melalui gerakan tubuh mereka. Beberapa spesies lebah melakukan serangan balik kolektif jika sarang mereka diserang, di mana sejumlah besar lebah menyerang predator. Lebah madu dapat memanfaatkan energi matahari untuk membantu menghangatkan sarang mereka. Beberapa spesies lebah, seperti lebah tanah, membentuk koloni yang sangat terorganisir dengan jaringan terowongan kompleks. Lebah madu memiliki kemampuan untuk mengenali warna ultraviolet yang membantu dalam pencarian sumber nektar. Lebah dapat merasakan adanya gula dalam nektar, membantu mereka menentukan kualitas sumber makanan. Lebah dapat membawa beban yang lebih besar dari berat tubuh mereka, memungkinkan mereka membawa polen dan nektar yang cukup. Meskipun kecil, lebah memiliki peran yang besar dalam menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan ekosistem global. Teknologi pelacakan koloni, penggunaan teknologi GPS dan sensor memungkinkan peneliti untuk melacak pergerakan koloni lebah, memahami pola migrasi, dan mengidentifikasi area risiko. Sistem monitoring sarang otomatis, sensor suhu, kelembaban, dan kualitas udara dalam sarang dapat dipasang untuk memberikan data real-time kepada peternak, lebah, dan ilmuwan. Robot penyerbuk, pengembangan robot penyerbuk yang mampu melakukan polinasi seperti lebah dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi masalah penurunan populasi lebah. Pemetaan digital area polinasi. Pemetaan digital menggunakan teknologi drone dan citra satelit dapat membantu identifikasi area yang optimal untuk polinasi oleh lebah. Teknologi feed untuk lebah. Pemasangan tag feed pada lebah dapat membantu dalam melacak pergerakan individu dan memahami perilaku dalam koloni. Sensor kualitas udara. Pemantauan kualitas udara di sekitar sarang menggunakan sensor membantu mendeteksi polutan yang dapat membahayakan kesehatan lebah. Aplikasi pemantauan kesehatan lebah. Pengembangan aplikasi yang memanfaatkan teknologi AI untuk menganalisis citra lebah dapat membantu dalam deteksi dini penyakit atau masalah kesehatan. Teknologi blockchain dalam penjualan madu. Implementasi teknologi blockchain dapat memastikan transparansi rantai pasok madu dari peternak hingga konsumen. Drone pemantau polinasi. Penggunaan drone dengan teknologi kamera tinggi dapat membantu memonitor aktivitas polinasi oleh lebah di berbagai area pertanian. Sistem sensor otomatis pada peternakan lebah. Pemasangan sensor otomatis pada sarang lebah yang terhubung ke platform online memungkinkan peternak untuk memonitor kondisi koloni dari jarak jauh. Pengembangan aplikasi untuk pemantauan pangan lebah. Aplikasi mobile yang memberikan informasi real-time tentang kondisi sarang, keberadaan nektar, dan faktor lingkungan penting lainnya bagi lebah. Teknologi pengiriman paket nektar. Sistem otomatis untuk mengirimkan paket nektar ke sarang lebah dapat membantu memastikan ketersediaan makanan yang cukup. Sensor polusi cahaya. Pemasangan sensor polusi cahaya di sekitar sarang membantu meminimalkan gangguan terhadap perilaku alami lebah terkait siklus tidur dan bangun mereka. Aplikasi pemantauan populasi lebah. Penggunaan aplikasi yang memanfaatkan input dari peternak lebah dan peneliti lokal untuk memantau populasi lebah secara kolektif. Teknologi robot pemotong rumput yang ramah lebah. Penggunaan robot pemotong rumput yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap habitat lebah. Sistem pemberian pakan otomatis. Sistem otomatis yang memberikan pakan tambahan kepada lebah selama periode kelangkaan nektar atau musim dingin. Teknologi pendeteksi hama otomatis. Pemasangan sensor yang dapat mendeteksi keberadaan hama seperti varroa destruktor secara otomatis untuk tindakan pencegahan dini. Pelacakan pola terbang lebah dengan feed. Integrasi teknologi feed untuk melacak perjalanan lebah, memberikan wawasan tentang area polinasi yang efektif. Pemantauan suhu tanah. Sensor suhu tanah dapat membantu memahami dampak perubahan iklim terhadap flora yang menjadi sumber makanan lebah. Teknologi DNA barcoding untuk polen. Identifikasi sumber polen secara presisi menggunakan teknologi DNA barcoding untuk memahami preferensi polinasi lebah. Aplikasi pemetaan bunga. Aplikasi mobile yang memanfaatkan teknologi pemetaan untuk membantu lebah menemukan bunga berdasarkan lokasi dan jenis. Pengembangan koloni lebah virtual.
Model koloni lebah virtual yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memahami dan meramalkan perilaku koloni lebah. Teknologi penandaan warna untuk bunga. Penandaan warna pada bunga menggunakan teknologi yang dapat terlihat oleh lebah untuk membimbing mereka ke sumber nektar. Robot pemindai panen madu. Penggunaan robot yang dapat memindai dan mengumpulkan madu dari sarang tanpa mengganggu kehidupan koloni. Teknologi pemantauan bunyi. Sensor bunyi untuk memonitor aktivitas koloni lebah dan mendeteksi potensi stres atau gangguan. Penggunaan big data untuk analisis polinasi. Pengumpulan dan analisis besar data untuk memahami pola polinasi lebah di tingkat yang lebih luas. Sistem pembatasan zonasi untuk penggunaan pestisida. Pengembangan sistem yang membatasi penggunaan pestisida di area-area penting untuk polinasi oleh lebah. Aplikasi pemantauan cuaca. Integrasi aplikasi pemantauan cuaca yang memberikan informasi real-time kepada peternak lebah untuk pengelolaan koloni yang lebih baik. Teknologi sistem pembaca barcode pada lebah. Pemasangan barcode pada lebah untuk membantu pemantauan individu dan studi perilaku koloni. Robot penyerbuk udara. Pengembangan robot penyerbuk yang mampu terbang dan melakukan polinasi secara efisien di ladang pertanian. Sistem pembuatan peta habitat lebah. Penggunaan teknologi GIS, Geographic Information System, untuk membuat peta habitat lebah dan mengidentifikasi area-area yang perlu dilestarikan. Pemanfaatan Internet of Things, IoT, pada sarang lebah. Sensor IoT pada sarang lebah yang terhubung ke internet untuk pemantauan jarak jauh dan analisis data. Teknologi penyaring udara untuk kualitas udara. Pemasangan teknologi penyaring udara di sekitar sarang lebah untuk melindungi mereka dari polusi udara. Aplikasi pemantauan Varroa Mites. Aplikasi mobile yang memanfaatkan pengenalan gambar untuk mendeteksi keberadaan Varroa Mites pada lebah. Teknologi penentuan kualitas nektar secara optik. Penggunaan sensor optik untuk menentukan kualitas nektar berdasarkan warna dan kecerahan. Penggunaan drones untuk penelitian polinasi. Penggunaan drones dengan teknologi kamera tinggi untuk survei dan penelitian polinasi lebah di berbagai ekosistem. Sistem kombinasi IoT dan RFID untuk lebah. Integrasi sistem IoT dengan RFID pada lebah untuk memonitor kesehatan individu dan koloni secara bersamaan. Teknologi analisis citra untuk kesehatan lebah. Pengembangan teknologi AI yang menggunakan analisis citra untuk mendeteksi penyakit atau stres pada lebah berdasarkan penampilan fisik mereka. Aplikasi pemantauan bunga berbasis realitas augmented. Aplikasi yang memanfaatkan teknologi realitas augmentasi untuk membimbing lebah ke bunga berdasarkan visual yang ditingkatkan. Penggunaan teknologi CRISPR untuk perbaikan genetik lebah. Pengembangan teknologi CRISPR untuk modifikasi genetik lebah dengan tujuan meningkatkan resistensi terhadap penyakit. Sistem pengendalian serangga otomatis. Penggunaan sistem otomatis yang mendeteksi serangga berbahaya dan mengaktifkan metode pengendalian seperti semprotan air atau pengusiran suara. Teknologi cloud computing untuk penelitian koloni. Pemanfaatan infrastruktur cloud untuk penyimpanan dan analisis besar data dalam penelitian populasi dan kesehatan koloni lebah. Aplikasi mobile untuk pemantauan polen. Aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membagikan dan melihat informasi tentang jenis polen yang dihasilkan oleh lebah di daerah tertentu. Penggunaan teknologi satelit untuk pemetaan habitat lebah. Pemanfaatan data satelit untuk pemetaan dan pemantauan perubahan habitat lebah di skala regional. Sistem alert dini penyakit dengan IoT. Sistem yang memanfaatkan sensor IoT untuk memberikan peringatan dini terhadap potensi penyakit di koloni lebah. Teknologi pengendalian pencuri madu. Pengembangan teknologi yang dapat mendeteksi dan mencegah tindakan pencurian madu dari sarang lebah. Robot pengumpul nektar. Pengembangan robot yang mampu mengumpulkan nektar dari bunga dan membawanya ke sarang lebah. Pemetaan drone berbasis AI untuk sarang lebah. Penggunaan drone yang dilengkapi dengan teknologi AI untuk pemetaan sarang lebah dengan detail tinggi. Teknologi pembuatan keputusan untuk peternak lebah. Pengembangan sistem kecerdasan buatan yang memberikan rekomendasi dan panduan keputusan kepada peternak lebah. Penggunaan teknologi sensor terbarukan.
Implementasi teknologi sensor yang dapat diisi ulang dengan energi matahari atau getaran alam untuk pemantauan yang berkelanjutan. Itu hanya beberapa contoh bagaimana teknologi dapat berkontribusi pada pemahaman dan pelestarian populasi lebah serta pengelolaan peternakan lebah secara efektif. Lebah merupakan serangga yang fascinatif dan memiliki peran penting dalam ekosistem. Berikut adalah fakta menarik tentang lebah. Jumlah spesies. Terdapat lebih dari 20.000 spesies lebah yang telah diidentifikasi hingga saat ini. Lebah madu. Lebah madu, Apis mellifera, adalah salah satu spesies lebah yang paling terkenal dan banyak dibudidayakan untuk menghasilkan madu. Pola komunikasi. Lebah menggunakan tarian yang disebut tarian lebah untuk berkomunikasi dengan anggota sarangnya tentang lokasi sumber nektar dan polen. Sarang, lebah membangun sarang mereka dengan menggunakan lilin yang diproduksi dari kelenjar lilin di perut mereka. Hanya betina yang menyengat, hanya lebah betina, pekerja dan ratu, yang memiliki sengat. Lebah jantan tidak memiliki sengat. Fungsi lebah jantan. Lebah jantan atau pejantan dikenal sebagai lebah drone. Tugas utama mereka adalah mengawini ratu. Pembuatan madu. Lebah mengumpulkan nektar dari bunga dan mengolahnya di dalam sarangnya untuk menghasilkan madu. Kecepatan terbang. Lebah dapat terbang dengan kecepatan hingga 24 km per jam. Penglihatan yang tajam. Lebah memiliki mata yang sangat tajam dan dapat melihat berbagai warna, termasuk ultraviolet. Pemanfaatan polen. Lebah juga mengumpulkan dan mengangkut polen dari bunga ke sarang. Polen ini digunakan sebagai makanan untuk larva dan sebagai sumber protein untuk koloni. Makanan lebah pekerja. Lebah pekerja mengonsumsi nektar, madu, polen, dan air untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Waktu hidup lebah pekerja. Umur hidup lebah pekerja biasanya berkisar antara beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada musim dan faktor-faktor lingkungan lainnya. Kompleksitas sarang. Sarang lebah terdiri dari berbagai sel, termasuk sel madu, sel polen, dan sel sarang. Manfaat kesehatan madu. Madu yang dihasilkan oleh lebah memiliki berbagai manfaat kesehatan, seperti sifat antibakteri dan antiinflamasi. Ancaman populasi lebah. Populasi lebah menghadapi ancaman serius seperti pestisida, perubahan iklim, dan penyakit seperti colony collapse disorder, CCD. Polinasi. Lebah memiliki peran kunci dalam polinasi tanaman, yang mendukung produksi buah-buahan dan keberlanjutan ekosistem. Matahari sebagai penunjuk arah. Lebah menggunakan matahari sebagai penunjuk arah ketika terbang mencari makanan. Keberagaman bentuk sarang. Berbagai spesies lebah membangun sarang dengan bentuk dan struktur yang beragam, termasuk sarang dalam tanah, di pohon, atau yang tergantung. Lebah tanah. Beberapa spesies lebah, seperti lebah tanah, membuat sarang di dalam tanah menggunakan galian yang mereka buat sendiri. Kehidupan sosial. Lebah hidup dalam koloni yang terorganisir dengan tugas yang terbagi antara lebah pekerja, lebah jantan, dan ratu. Lebah adalah makhluk menarik yang tidak hanya memberikan manfaat bagi manusia melalui produksi madu tetapi juga memiliki peran ekologis yang penting dalam menjaga keseimbangan alam. Lebah adalah serangga sosial yang hidup dalam koloni dengan struktur hierarki yang terdiri dari ratu, pekerja, dan jantan. Terdapat lebih dari 20.000 spesies lebah yang berbeda di seluruh dunia. Lebah madu, Apis mellifera, merupakan spesies lebah yang paling dikenal dan banyak dibudidayakan untuk menghasilkan madu. Sarang lebah dibangun menggunakan lilin yang dihasilkan oleh kelenjar lilin di perut lebah. Lebah betina adalah satu-satunya yang memiliki sengat, sementara lebah jantan atau pejantan tidak memiliki sengat. Tarian lebah digunakan untuk memberitahu anggota koloni tentang lokasi sumber nektar dan polen. Lebah memiliki penglihatan yang tajam dan dapat melihat spektrum ultraviolet. Makanan utama lebah adalah nektar, madu, polen, dan air. Lebah memproses nektar di dalam sarangnya untuk menghasilkan madu dengan bantuan enzim dan penguapan air.
lebah mampu terbang dengan kecepatan hingga 24 km per jam. Lebah pekerja memiliki umur hidup yang relatif singkat, sekitar beberapa minggu hingga beberapa bulan. Lebah memiliki rambut khusus yang disebut rambut penangkap polen yang membantu dalam pengumpulan polen dari bunga. Polen yang dikumpulkan lebah digunakan sebagai sumber protein untuk larva dan anggota koloni lainnya. Lebah mampu menentukan arah dengan menggunakan matahari dan melibatkan pemahaman kompleks tentang posisi matahari di langit. Lebah juga dapat menggunakan tanaman dan objek di sekitarnya sebagai panduan untuk menemukan kembali sarang. Beberapa spesies lebah, seperti lebah tanah, membuat sarang di dalam tanah dengan membentuk terowongan. Lebah memiliki sistem navigasi yang kompleks dan mampu kembali ke sarang mereka bahkan setelah terbang jauh mencari makanan. Lebah madu dapat mengumpulkan nektar dari berbagai jenis bunga yang berbeda, menciptakan madu dengan rasa dan warna yang bervariasi. Madu memiliki sifat antimikroba yang membantu melindungi koloni lebah dari infeksi. Lebah memiliki peran penting dalam ekosistem karena melakukan polinasi, yang mendukung reproduksi tanaman dan keberlanjutan ekosistem. Lebah tanpa sengat, seperti lebah madu dan lebah bumi, umumnya tidak agresif dan cenderung tidak menyerang manusia kecuali merasa terancam. Lebah memiliki organ pernapasan khusus yang disebut spirakel yang memungkinkan pertukaran gas di dalam tubuh mereka. Proses pembuatan sarang dan produksi madu oleh lebah memerlukan kerjasama yang erat antara anggota koloni. Lebah memiliki sistem kekebalan tubuh yang cukup kuat, tetapi koloni dapat terancam oleh penyakit seperti nosema dan varroa destruktor. Lebah pekerja memiliki kantung madu di perut mereka yang digunakan untuk membawa nektar kembali ke sarang. Beberapa spesies lebah memiliki warna dan pola unik di tubuh mereka, yang mungkin berfungsi sebagai cara untuk mengenali satu sama lain. Koloni lebah dapat terdiri dari ribuan hingga ratusan ribu individu tergantung pada jenis spesies dan musim. Lebah jantan biasanya memiliki hidup yang lebih singkat dan terutama berperan dalam proses perkawinan dengan ratu. Pada musim dingin, lebah madu membentuk kelompok berkerumun untuk menjaga suhu sarang dan memberikan perlindungan terhadap dinginnya cuaca. Lebah dapat terbiasa dengan kondisi lingkungan dan dapat berubah dalam perilaku mereka berdasarkan perubahan musim. Lebah memiliki kemampuan untuk membedakan bau dan rasa, memungkinkan mereka mengidentifikasi bunga yang mengandung nektar berkualitas tinggi. Ratu lebah memiliki tugas utama yaitu bertanggung jawab untuk bertelur dan mempertahankan integritas koloni. Lebah pekerja juga bertanggung jawab untuk membersihkan sarang, menjaga suhu dalam sarang, dan merawat larva. Lebah madu dapat terbang hingga beberapa kilometer untuk mencari sumber makanan, membentuk apa yang disebut penerbangan pencarian. Pada umumnya, lebah memiliki siklus hidup yang melibatkan tahap telur, larva, pupa, dan dewasa. Lebah menghasilkan propolis, bahan lengket yang mereka gunakan untuk menutup celah-celah di sarang dan memberikan perlindungan dari elemen luar. Koloni lebah dapat tergantung pada keseimbangan populasi yang baik antara lebah pekerja, lebah jantan, dan ratu. Lebah adalah salah satu serangga yang paling efisien dalam melakukan polinasi tanaman, termasuk tanaman yang penting untuk pertanian. Pada beberapa spesies lebah, warna bunga dan bentuknya dapat mempengaruhi tingkat kunjungan lebah. Lebah madu memiliki peran ekonomi yang signifikan karena produksi madu dan kontribusinya dalam polinasi tanaman pertanian. Proses pembuatan madu melibatkan pengeringan nektar, penambahan enzim, dan penyimpanan di sel sarang. Lebah memiliki indera sentuh yang sensitif dan dapat merasakan getaran atau gerakan di sekitarnya. Beberapa spesies lebah bersifat agresif dan dapat membentuk kelompok untuk menyerang ancaman potensial. Lebah jantan dapat berebut untuk memperebutkan hak kawin dengan ratu, dan setelah kawin, mereka biasanya mati. Lebah mampu mengubah suhu sarang dengan mengatur ventilasi dan aktivitas koloni. Lebah madu dapat menjelajah hingga sekitar 8 km dari sarang mereka dalam pencarian makanan. Dalam beberapa kasus,
lebah madu dapat menentukan kualitas nektar hanya dengan merasakannya menggunakan antena mereka. Beberapa spesies lebah bersifat soliter dan tidak hidup dalam koloni, seperti lebah pemotong daun yang membuat sarang sendiri. Lebah seringkali digunakan sebagai indikator kesehatan lingkungan karena sensitivitas mereka terhadap perubahan dalam ekosistem. Lebah seringkali menjadi subjek penelitian karena perilaku sosial mereka dan kontribusi mereka dalam ekosistem global. Lebah memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengingat pola bunga yang berbeda, membantu mereka kembali ke sumber makanan yang familiar. Pada musim semi, lebah madu dapat menghasilkan lebih banyak lebah pekerja untuk memanfaatkan lonjakan ketersediaan nektar dan polen. Sengatan lebah dapat meninggalkan feromon, zat kimia yang digunakan untuk memberitahu anggota koloni tentang ancaman. Beberapa spesies lebah tanah membuat sarang dengan corong masuk yang melibatkan terowongan vertikal. Ratu lebah dapat hidup selama beberapa tahun, sementara lebah pekerja dan jantan umumnya memiliki umur hidup yang jauh lebih pendek. Dalam situasi darurat, lebah pekerja dapat mematikan atau mengusir ratu yang tidak efisien atau tidak produktif. Lebah memiliki sistem ekskresi yang menghasilkan urin dalam bentuk kristal yang disebut kristal guanin. Saat berburu nektar, lebah madu dapat membawa serbuk sari, polen, dari satu bunga ke bunga lainnya, mendukung proses pembuahan tanaman. Beberapa spesies lebah, seperti lebah bombus, mampu menghasilkan panas dengan bergetar ketika suhu di sekitar sarang turun. Proses penyerbukan oleh lebah membantu menghasilkan buah-buahan dan biji, mendukung keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem. Lebah dapat membedakan bau bunga yang berbeda dan dapat mengidentifikasi bunga yang menghasilkan nektar dengan kualitas tinggi. Lebah memiliki kelenjar yang menghasilkan feromon, zat kimia yang digunakan untuk berkomunikasi dalam koloni. Koloni lebah dapat mengalami pembelahan sel sarang untuk membentuk koloni baru ketika populasi menjadi terlalu besar. Beberapa spesies lebah membangun sarang di tempat-tempat yang tidak biasa, seperti dalam batang tanaman atau dalam rongga pohon. Lebah dapat merasakan perubahan cuaca dan berbagai kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Lebah memiliki indera pendengaran yang cukup baik, meskipun komunikasi utama mereka sering melibatkan getaran dan tarian. Lebah madu dapat membentuk kelompok bersama untuk melindungi sarang dari serangan hama atau predator. Beberapa spesies lebah bersifat parasit, yaitu menggunakan sarang lebah lain untuk meletakkan telur mereka. Lebah juga dapat berkontribusi pada produksi lilin yang digunakan dalam berbagai produk, termasuk lilin-lilin. Saat mencari makanan, lebah madu dapat melakukan pengecekan kualitas nektar dengan menjilati bunga secara singkat. Pada musim dingin, koloni lebah madu dapat membentuk gerombolan musim dingin, di mana lebah berkumpul erat untuk menjaga suhu sarang. Lebah memainkan peran penting dalam produksi hayati dan berlanjutnya kehidupan tumbuhan di planet ini melalui proses polinasi. Beberapa spesies lebah dapat menghasilkan getaran suara atau bunyi untuk berkomunikasi dengan anggota koloni. Lebah dapat membedakan bentuk dan warna, membantu mereka mengenali bunga yang akan mereka kunjungi. Lebah madu memiliki kemampuan untuk mengubah jenis makanan yang dikonsumsinya sesuai dengan kebutuhan koloni. Pada saat tertentu, koloni lebah dapat menghasilkan lebah pekerja yang lebih besar yang disebut lebah pengawal. Beberapa spesies lebah, seperti lebah bombus, memiliki warna tubuh yang mencolok sebagai peringatan bagi predator potensial. Lebah seringkali berpartisipasi dalam tarian sumber makanan yang berbeda tergantung pada jarak dan keberlimpahan sumber makanan. Dalam beberapa kasus, lebah madu dapat menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk menemukan sumber makanan yang baru. Lebah dapat menghasilkan berbagai produk selain madu, termasuk royal jelly, propolis, dan lilin. Beberapa spesies lebah membentuk kelompok tidur di malam hari di mana mereka berkumpul bersama untuk beristirahat. Lebah dapat mendeteksi adanya listrik di udara, membantu mereka menghindari badai petir.
Koloni lebah madu dapat mengalami kondisi stres jika terjadi perubahan mendadak dalam lingkungan mereka. Beberapa spesies lebah, seperti lebah pembuat sarang, membangun sarang yang terlihat mirip dengan sarang tawon. Lebah jantan dapat muncul di musim panas dan memiliki peran utama dalam proses perkawinan. Pada beberapa spesies lebah, lebah pekerja memiliki mandibula yang kuat untuk membantu dalam membangun sarang dan membawa beban. Beberapa jenis lebah, seperti lebah stingless, tidak memiliki sengat dan menggunakan gigitan sebagai bentuk pertahanan. Saat mencari sumber makanan, lebah madu dapat menilai kualitas nektar berdasarkan kadar gula dan kandungan nutrisinya. Beberapa spesies lebah dapat membuat sarang di tempat-tempat yang terlindungi, seperti dalam rongga batang tanaman atau dinding. Lebah madu dapat mengidentifikasi bunga yang berbeda berdasarkan pola panduan di dalam bunga. Lebah madu seringkali memiliki warna tubuh yang mencolok, membantu mereka dikenali oleh anggota koloni mereka. Pada beberapa spesies lebah, lebah pekerja bertanggung jawab untuk mengawal dan menjaga pintu masuk sarang. Saat membawa nektar kembali ke sarang, lebah madu dapat menyampaikan informasi tentang lokasi sumber makanan melalui gerakan tubuh mereka. Beberapa spesies lebah melakukan serangan balik kolektif jika sarang mereka diserang, di mana sejumlah besar lebah menyerang predator. Lebah madu dapat memanfaatkan energi matahari untuk membantu menghangatkan sarang mereka. Beberapa spesies lebah, seperti lebah tanah, membentuk koloni yang sangat terorganisir dengan jaringan terowongan kompleks. Lebah madu memiliki kemampuan untuk mengenali warna ultraviolet yang membantu dalam pencarian sumber nektar. Lebah dapat merasakan adanya gula dalam nektar, membantu mereka menentukan kualitas sumber makanan. Lebah dapat membawa beban yang lebih besar dari berat tubuh mereka, memungkinkan mereka membawa polen dan nektar yang cukup. Meskipun kecil, lebah memiliki peran yang besar dalam menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan ekosistem global. Teknologi pelacakan koloni, penggunaan teknologi GPS dan sensor memungkinkan peneliti untuk melacak pergerakan koloni lebah, memahami pola migrasi, dan mengidentifikasi area risiko. Sistem monitoring sarang otomatis, sensor suhu, kelembaban, dan kualitas udara dalam sarang dapat dipasang untuk memberikan data real-time kepada peternak lebah dan ilmuwan. Robot penyerbuk, pengembangan robot penyerbuk yang mampu melakukan polinasi seperti lebah dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi masalah penurunan populasi lebah. Pemetaan digital area polinasi. Pemetaan digital menggunakan teknologi drone dan citra satelit dapat membantu identifikasi area yang optimal untuk polinasi oleh lebah. Teknologi feed untuk lebah. Pemasangan tag feed pada lebah dapat membantu dalam melacak pergerakan individu dan memahami perilaku dalam koloni. Sensor kualitas udara. Pemantauan kualitas udara di sekitar sarang menggunakan sensor membantu mendeteksi polutan yang dapat membahayakan kesehatan lebah. Aplikasi pemantauan kesehatan lebah. Pengembangan aplikasi yang memanfaatkan teknologi AI untuk menganalisis citra lebah dapat membantu dalam deteksi dini penyakit atau masalah kesehatan. Teknologi blockchain dalam penjualan madu. Implementasi teknologi blockchain dapat memastikan transparansi rantai pasok madu dari peternak hingga konsumen. Drone pemantau polinasi. Penggunaan drone dengan teknologi kamera tinggi dapat membantu memonitor aktivitas polinasi oleh lebah di berbagai area pertanian. Sistem sensor otomatis pada peternakan lebah. Pemasangan sensor otomatis pada sarang lebah yang terhubung ke platform online memungkinkan peternak untuk memonitor kondisi koloni dari jarak jauh. Pengembangan aplikasi untuk pemantauan pangan lebah. Aplikasi mobile yang memberikan informasi real-time tentang kondisi sarang, keberadaan nektar, dan faktor lingkungan penting lainnya bagi lebah. Teknologi pengiriman paket nektar. Sistem otomatis untuk mengirimkan paket nektar ke sarang lebah dapat membantu memastikan ketersediaan makanan yang cukup. Sensor polusi cahaya. Pemasangan sensor polusi cahaya di sekitar sarang membantu meminimalkan gangguan terhadap perilaku alami lebah terkait siklus tidur dan bangun mereka. Aplikasi pemantauan populasi lebah.
Penggunaan aplikasi yang memanfaatkan input dari peternak lebah dan peneliti lokal untuk memantau populasi lebah secara kolektif. Teknologi robot pemotong rumput yang ramah lebah. Penggunaan robot pemotong rumput yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap habitat lebah. Sistem pemberian pakan otomatis. Sistem otomatis yang memberikan pakan tambahan kepada lebah selama periode kelangkaan nektar atau musim dingin. Teknologi pendeteksi hama otomatis. Pemasangan sensor yang dapat mendeteksi keberadaan hama seperti Varroa destruktor secara otomatis untuk tindakan pencegahan dini. Pelacakan pola terbang lebah dengan feed. Integrasi teknologi feed untuk melacak perjalanan lebah, memberikan wawasan tentang area polinasi yang efektif. Pemantauan suhu tanah. Sensor suhu tanah dapat membantu memahami dampak perubahan iklim terhadap flora yang menjadi sumber makanan lebah. Teknologi DNA barcoding untuk polen. Identifikasi sumber polen secara presisi menggunakan teknologi DNA barcoding untuk memahami preferensi polinasi lebah. Aplikasi pemetaan bunga. Aplikasi mobile yang memanfaatkan teknologi pemetaan untuk membantu lebah menemukan bunga berdasarkan lokasi dan jenis. Pengembangan koloni lebah virtual. Model koloni lebah virtual yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memahami dan meramalkan perilaku koloni lebah. Teknologi penandaan warna untuk bunga. Penandaan warna pada bunga menggunakan teknologi yang dapat terlihat oleh lebah untuk membimbing mereka ke sumber nektar. Robot pemindai panen madu. Penggunaan robot yang dapat memindai dan mengumpulkan madu dari sarang tanpa mengganggu kehidupan koloni. Teknologi pemantauan bunyi. Sensor bunyi untuk memonitor aktivitas koloni lebah dan mendeteksi potensi stres atau gangguan. Penggunaan big data untuk analisis polinasi. Pengumpulan dan analisis besar data untuk memahami pola polinasi lebah di tingkat yang lebih luas. Sistem pembatasan zonasi untuk penggunaan pestisida. Pengembangan sistem yang membatasi penggunaan pestisida di area-area penting untuk polinasi oleh lebah. Aplikasi pemantauan cuaca. Integrasi aplikasi pemantauan cuaca yang memberikan informasi real-time kepada peternak lebah untuk pengelolaan koloni yang lebih baik. Teknologi sistem pembaca barcode pada lebah. Pemasangan barcode pada lebah untuk membantu pemantauan individu dan studi perilaku koloni. Robot penyerbuk udara. Pengembangan robot penyerbuk yang mampu terbang dan melakukan polinasi secara efisien di ladang pertanian. Sistem pembuatan peta habitat lebah. Penggunaan teknologi GIS, Geographic Information System, untuk membuat peta habitat lebah dan mengidentifikasi area-area yang perlu dilestarikan. Pemanfaatan Internet of Things, IoT, pada sarang lebah. Sensor IoT pada sarang lebah yang terhubung ke internet untuk pemantauan jarak jauh dan analisis data. Teknologi penyaring udara untuk kualitas udara. Pemasangan teknologi penyaring udara di sekitar sarang lebah untuk melindungi mereka dari polusi udara. Aplikasi pemantauan Varroa mites. Aplikasi mobile yang memanfaatkan pengenalan gambar untuk mendeteksi keberadaan Varroa mites pada lebah. Teknologi penentuan kualitas nektar secara optik. Penggunaan sensor optik untuk menentukan kualitas nektar berdasarkan warna dan kecerahan. Penggunaan drones untuk penelitian polinasi. Penggunaan drones dengan teknologi kamera tinggi untuk survei dan penelitian polinasi lebah di berbagai ekosistem. Sistem kombinasi IoT dan feed untuk lebah. Integrasi sistem IoT dengan feed pada lebah untuk memonitor kesehatan individu dan koloni secara bersamaan. Teknologi analisis citra untuk kesehatan lebah. Pengembangan teknologi AI yang menggunakan analisis citra untuk mendeteksi penyakit atau stres pada lebah berdasarkan penampilan fisik mereka. Aplikasi pemantauan bunga berbasis realitas augmented. Aplikasi yang memanfaatkan teknologi realitas augmentasi untuk membimbing lebah ke bunga berdasarkan visual yang ditingkatkan. Penggunaan teknologi CRISPR untuk perbaikan genetik lebah. Pengembangan teknologi CRISPR untuk modifikasi genetik lebah dengan tujuan meningkatkan resistensi terhadap penyakit. Sistem pengendalian serangga otomatis. Penggunaan sistem otomatis yang mendeteksi serangga berbahaya dan mengaktifkan metode pengendalian seperti semprotan air atau pengusiran suara. Teknologi cloud computing untuk penelitian koloni.
Pemanfaatan infrastruktur cloud untuk penyimpanan dan analisis besar data dalam penelitian populasi dan kesehatan koloni lebah. Aplikasi mobile untuk pemantauan polen. Aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membagikan dan melihat informasi tentang jenis polen yang dihasilkan oleh lebah di daerah tertentu. Penggunaan teknologi satelit untuk pemetaan habitat lebah. Pemanfaatan data satelit untuk pemetaan dan pemantauan perubahan habitat lebah di skala regional. Sistem alert dini penyakit dengan IoT, sistem yang memanfaatkan sensor IoT untuk memberikan peringatan dini terhadap potensi penyakit di koloni lebah. Teknologi pengendalian pencuri madu. Pengembangan teknologi yang dapat mendeteksi dan mencegah tindakan pencurian madu dari sarang lebah.